Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidah dari kelas R7E Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan menurut Leach dalam Rahardi pada tahun 2005 halaman 60, yaitu mengajukan prinsip kesantunan yang direalisasikan dengan maksim-maksim atau prinsip-prinsip. Kemudian, maksim yang saya akan jelaskan adalah maksim kemurahan atau pujian, maksim kerendahan hati, dan maksim kesepakatan atau kecocokan. Sebelum memasuki materi, ada pendapat menurut para ahli, yaitu Brown dan Levinson pada tahun 1987 menyatakan bahwa kesopanan merupakan sebuah tindakan untuk mencegah dan menangani tindak tutur yang mengancam citra diri atau image orang lain maupun diri sendiri. Baik, kita lanjut dengan masuk materi yang pertama, yaitu maksim kemurahan atau pujian. Pada maksim kemurahan atau maksim pujian, menjelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada orang lain. Artinya, saat kita bertutur, kurangi cacian pada orang lain, namun tambahi pujian pada orang lain. Dan dengan maksim ini diharapkan para petutur tidak saling mengejek, mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta lain dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan dengan demikian karena tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. Dan pada maksim ini membutuhkan penutur untuk menghindari segala sesuatu yang menyakitkan orang lain, terutama petutur. Jadi kita sebagai penutur harus bisa menjaga lisan kita agar orang lain tidak tersakiti atas ucapan kita. Kemudian, maksim ini terjadi pada asertif dan juga ekspresif. Asertif adalah ucapan yang mengungkapkan proposisi sebenarnya, sedangkan ekspresif adalah ujaran yang menunjukkan perasaan pembicara. Selanjutnya, contoh dari maksim kemurahan atau pujian. Contoh 1. Ayah, aku tadi berhasil lomba speaking English loh. Ya nak, tadi ayah mendengar, bahasa Inggrismu bagus sekali. Secara tidak langsung, kata bagus sekali merupakan kata pujian atas penghargaan yang diberikan sang ayah kepada anaknya. Oleh karena itu, kata bagus sekali masuk ke dalam maksim kemurahan atau pujian. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2. Rahul, gambarmu sangat bagus. Benarkah? Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa cara tersebut adalah cara untuk memaksimalkan pujian dari orang lain. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3. Anjeli, ternyata selain cantik, kamu juga pandai memasak ya? Rahul, kau sangat tampan sekali memakai baju itu. Pada ujaran A dan B terlihat sangat sopan, karena dari kedua ujaran tersebut bersifat ekspresif dan juga asertif, sekaligus memuji tanpa mengkritik. Artinya, pada ujaran tersebut penutur mengungkapkan proposisi sebenarnya dan ujaran yang menunjukkan perasaan pembicara dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu maksim kerendahan hati. Baik, dalam maksim kerendahan hati, menghendaki para pengguna bahasa untuk meminimalkan pujian kepada diri sendiri atau penutur, dan memaksimalkan celaan atau rasa tidak hormat kepada diri sendiri atau penutur. Menurut Leach pada tahun 1993, halaman 214. Dari penjelasan di atas, dapat kita artikan bahwa para peserta harus meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan memaksimalkan rasa tidak percaya diri. Maksudnya, kita tidak boleh berbangga secara berlebihan atas kelebihan yang kita miliki, namun kita juga harus memaksimalkan rasa tidak percaya diri kita. Dalam maksim kerendahan hati,
Kita harus memperhatikan tingkat evaluasi baik atau buruk orang lain atau diri sendiri yang diucapkan oleh pembicara. Kita lihat dari contoh maksim kerendahan hati. Contoh 1. Alicia, kamu cantik sekali hari ini. Ah, aku biasa saja kok. Dalam ujaran tersebut terlihat sangat sopan karena meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan memaksimalkan pujian kepada diri sendiri. Di sini Alicia tetap merendah walaupun sebenarnya memang dia sangat cantik, tetapi dia tidak berbangga secara berlebihan. Lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 2. Nanti kamu yang memberikan sambutan dalam rapat seminar ya. Waduh, nanti aku grogi. Dalam percakapan di atas, sangat jelas B tidak langsung menjawab, "Oh iya, tentu saja, memang itu kelebihan saya." Tetapi B tetap meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri dengan menjawab, "Waduh, nanti aku grogi." Dengan begitu, dia memaksimalkan pujian terhadap dirinya sendiri. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3. Boy, tolong terima hadiah kecil ini atas kesalahanku kemarin. Dari ujaran tersebut dapat kita lihat bahwa kalimat itu menunjukkan permohonan maaf pada seseorang dan atas kerendahan hatinya ia memberikan sebuah hadiah sebagai pengakuannya karena telah melakukan sebuah kesalahan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu maksim kesepakatan atau kecocokan. Baik, maksim permupakatan seringkali disebut dengan maksim kecocokan. Wijana pada tahun 1996 halaman 59. Di dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Hal ini berlaku terutama jika penutur dan mitra tutur berbeda dalam hal umur, jabatan, dan status sosial. Bahkan kita seperti sudah mempunyai pola bahwa orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua, salah satunya dengan mengiyakan keinginan orang yang lebih tua. Begitupun dengan unsur jabatan. Orang yang posisinya lebih rendah dari orang lain diharapkan mematuhi keinginan orang yang posisinya lebih tinggi. Kita lihat contoh dari maksim kesepakatan atau kecocokan. Contoh 1. Mata kuliah pragmatik sulit kan? Ya, sulit. Ah, siapa bilang mata kuliah pragmatik itu sulit? Ujaran A dan B diungkapkan dengan cara ekspresif dan juga asertif. Pada ujaran A, ia mengatakan atau mengungkapkan proposisi sebenarnya bahwa mata kuliah pragmatik itu sulit. Sedangkan ujaran B mengungkapkan perasaan si pembicara bahwa mata kuliah pragmatik itu memang sulit. Sehingga ujaran A dan B meminimalkan perbedaan pendapat dengan orang lain. Sedangkan pada ujaran C, ia memaksimalkan perbedaan pendapat dengan orang lain. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2. Andri, ruangannya gelap banget. Iya nih, saklarnya mana ya? Pada contoh di atas, terlihat adanya kecocokan persepsi antara Andri dengan Boy bahwa ruangan tersebut gelap. Andri mengiyakan ucapan Boy bahwa ruangan tersebut gelap sehingga mereka tersebut harus mencari saklar yang artinya memberikan makna perlu menyalakan lampu agar ruangan tersebut kembali terang. Lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 3. Selesaikan pemasaran produk ini. Baik Pak, saya akan segera menyelesaikannya. Pada percakapan di atas, seorang direktur memberikan perintah kepada bawahannya yaitu seorang manajer. Pertuturan di atas memperlihatkan sang manajer memberikan persetujuan atas perintah yang diberikan oleh sang direktur. Kita di sini bisa melihat persetujuan atau permufakatan ini sebagai hal yang wajar antara sang direktur dengan sang manajer. Kita akan menganggap aneh jika manajer tersebut menentang keinginan direktur dan tidak melaksanakan perintah sang direktur.
Lanjut ke contoh terakhir, yaitu contoh 4. Cepat bersihkan meja makan itu. Baik Bu, akan aku bersihkan. Dari percakapan di atas, kita bisa melihat bahwa seorang ibu memberikan perintah kepada anaknya, dan pertuturan di atas memperlihatkan seorang anak memberikan persetujuan untuk membersihkan meja makan tersebut. Simpulan dari materi mengenai prinsip kesopanan yang terdiri dari maksim kemurahan atau pujian, maksim kerendahan hati, dan maksim kesepakatan. Dari ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dianggap santun apabila dalam bertutur kata dengan baik. Selain itu, ujaran yang diucapkan mengandung unsur ekspresif dan juga asertif. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.